Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan hingga pada pagi yang cerah ini. Engkau memberkati kami untuk menikmati berkat-Mu dan memiliki kekuatan yang daripadamu untuk melakukan aktivitas. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini Jumat 21 Januari 2022 yang tertulis dari Mazmur pasal 81 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedengilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dalam firman Allah. Artinya pendengaran atau mendengarkan adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan pertumbuhan rohani bagi orang yang percaya. Akan tetapi sebaliknya, dari pendengaran iman seseorang dapat tersesat ketika kita tidak mengandalkan hati kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur ini menyerukan bangsa Israel untuk mendengarkan suara Tuhan, karena pendengaran adalah fondasi untuk masuk ke dalam ketetapan Allah. Pendengaran adalah syarat untuk dapat menghayati perjanjian, yaitu perjanjian Allah terhadap umatnya. Perlu kita ketahui juga, perjanjian Allah dan bangsa Israel diawali dengan perintah untuk mendengarkan pemberitaan firman yang daripada Allah. Akan tetapi realitanya bangsa Israel menolak. Bangsa Israel berbalik, tidak mendengarkan suara Allah. Dan secara sengaja bangsa Israel tidak mendengar atau menulikan hati dan telinganya. Sudah dijelaskan di ayat 12 dan ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nats ini menekankan agar kita mengerti dan memahami bahwa kasih setia Tuhan senantiasa untuk memanggil bangsa Israel untuk mendengarkan perintah Allah. Ini adalah kepedulian atau keprihatinan Allah karena bangsa Israel tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi Allah tidak menginginkan umatnya berlarut-larut hidup dalam dosa, berlarut-larut hidup dalam kejahatan. Kita bisa lihat kalimat awal di ayat 9 dan di ayat 14. Di ayat 9 dikatakan, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Dan di ayat 14 juga diawali dengan kata, sekiranya umatku mendengarkan aku. Ini adalah gambaran atau seruan yang disampaikan kepada Tuhan, supaya bangsa Israel berbalik dan mau mendengarkan seruan atau perintah Allah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui renungan pada hari ini kita bisa melihat kedengilan hati dapat terjadi ketika manusia menutup hati dan telinganya. Tentu mereka tidak dapat mendengarkan suara Tuhan, suara kebenaran yang daripada Allah, dan mereka semakin mengandalkan kekuatan yang di pada mereka. Saudara yang terkasih, jika dengan sengaja terang yang daripada Allah dipadamkan orang yang memiliki keegoisan, maka timbullah ego, timbullah kesombongan, dan itulah yang menjadi awal kesengsaraan orang-orang yang belum mengenal Allah dan akan menjadi manusia selalu berbuat kejahatan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, lewat renungan pada hari ini kita diajak untuk memulihkan diri kita lewat pertobatan yang disuarakan Tuhan kepada kita.
khususnya pada pendengaran kita. Kita diajar agar kita mampu membedakan antara suara kebenaran Allah dengan suara yang mampu menyesatkan kita, hingga kita mampu menutup hati dan telinga kita akan kebenaran Allah. Mari kita semakin semangat, semakin bersukacita untuk mendengarkan kebenaran Allah, agar kita mampu memilah hal-hal yang baik yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Terberkatilah orang yang semakin mengandalkan Tuhan dan mau mendengarkan kebenaran Allah. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk kasih setiamu ya Bapa. Engkau tidak membiarkan kami untuk hidup yang selalu melakukan dosa di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau menginginkan hati kami agar kami semakin mendengar perintah-Mu, dan kami mau memulihkan hidup kami lewat pertobatan yang Kau berikan kepada kami. Mampukanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan segala perkara yang ada di dunia ini, hingga kami boleh memenangkan setiap perkara dan kami boleh menyuarakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.